فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله نبي الله وخليله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. Ikhwani fid din, a'azzani wa a'azzakumullahu jami'an wa barakallahu fikum. Sebelum kita melanjutkan bacaan berikutnya terhadap kitab Adab wa Akhlaq Thalibil Ilmi, seperti biasanya hadis yang telah kita baca ada dua hadis, yang satu pendek, satu panjang. Yang hafal dua-duanya atau salah satu dan antara keduanya, tafadhalu. حجين أو أمر أو مؤتمرين فقلنا لو لم أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم سألناه عما يقول هؤلاء في القدر فوفق لنا عبد الله بن الخطاب رضي الله عنه داخل المسجد فقلت أبا عبد الرحمن إنه قد ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن ويتفكرون العلم وذكر ابن شأني وأنهم يزعمون أن الله قدر وأن الأمر غلب. فقال فإذا لقيت هؤلاء فأخبرهم أني بريء منه وأنهم براء مني مسلمون. Na'am, ahsantum barakallahu fiik, a'anakumullah. Kita lanjutkan berikutnya, yaitu pasal yang keempat, pembahasan yang baru, halaman 33, disimak baik-baik. Qala al-mu'allif wa asabahullah. Ar-rabi' yang keempat, adabut talib fi hayatihi al-ilmiyah. Adabnya seorang pelajar di dalam kehidupannya yang ilmiah. Jadi kehidupannya itu diliputi dengan ilmu. Yang pertama, perhatikan, yanbaghi li talibin an yakuna kabiral himmah. Selayaknya bagi seorang pelajar itu memiliki keinginan dan kemauan yang sangat besar. Himmah itu keinginan kuat, kemauan. Jadi pastikan seorang pelajar itu punya keinginan kuat, kemauan yang kuat untuk mempelajari ilmu, sehingga terdorong semangat di dalam mempelajari ilmu tersebut. Jadi bukan karena tekanan, wala paksaan, wala karena faktor yang lain, murni dia itu punya keinginan kuat dari dirinya. Ada dorongan motivasi, mafhum? Karena kalau dia nggak punya keinginan kuat, nggak ada semacam dorongan yang kuat untuk belajar, dia tidak akan semangat dalam belajar. Paham ya? Jadi ibaratnya dia mungkin belajar cuman dia menganggap sebagai wawasan saja. Tapi kalau dia punya keinginan kuat, dorongan yang kuat untuk belajar, itu biasanya akan melahirkan yang namanya al-hirs, semangat. Kita lihat hadisnya biar tambah jelas. An Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami radhiyallahu anhu qala kuntu abitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa ataituhu bi wudu'ihi wa hajatihi fa qala li sal fa qultu as'aluka murafaqataka fil jannah qala aw ghayra dhalik qultu huwa dhak qala fa'inni 'ala nafsika bi kasratis sujud rawahu Muslim. Ana artikan disimak dari hadisnya Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami, Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami radhiyallahu anhu,
Qala beliau berkata, kuntu abitu ma'a Rasulillah SAW, dahulu aku bermalam bersama Rasulullah SAW. Fa'ataituhu, kemudian aku mendatangi beliau, biwadhu'i, dengan air wudhunya. Wadhu itu air wudhu. Kalau wudhu itu perbuatannya, wadhu itu airnya. Bedanya wawunya di fathah, satunya di dhammah. Wudhu itu perbuatannya, kalau wadhu itu air yang digunakan untuk wudhu. Wa hajatihi, dan aku mendatangkan juga untuk beliau keperluannya. Faqala li, akhirnya beliau berkata kepadaku, sal, mintalah. Faqultu, akhirnya aku pun berkata, as'aluka murafaqataka fil jannah. Aku minta kepadamu ya Rasulullah agar aku menjadi pendampingmu di surga. Ya, pendamping yang senantiasa berjumpa Rasulullah SAW di surga. Qala, akhirnya Rasulullah SAW mengatakan, aw ghairdalik, apakah ada yang selain itu? Qultu huwa dzak, cukup itu saja ya Rasulullah SAW. Ngartikannya gitu ya, huwa dzak, itu saja ya Rasulullah SAW. Qala fa'inni ala nafsika bi kasratis sujud. Kalau begitu bantulah aku untuk bisa mengabulkan permintaanmu dengan banyak sujud. Paham ya? Nah, di situ menunjukkan bahwasanya apa barakallahu fiik, sahabat yang mulia tersebut punya keinginan yang sangat kuat dan tinggi angan-angannya. Tapi angan-angan yang baik boleh. Paham? Pengen menjadi pendamping Rasulullah SAW di surga. Tinggi enggak keinginannya? Tinggi. Itu namanya ulul himmah, keinginan yang sangat tinggi. Tapi pada perkara yang baik loh ya, bukan perkara dunia. Ini perkara akhirat. Ditanya oleh Rasulullah SAW, mintalah. Akhirnya orang ini apa? Minta agar menjadi pendamping Rasulullah SAW di surga. Tinggi enggak keinginannya? Tinggi. Keinginannya tinggi. Itu syahidnya. Yang kedua, ternyata banyak sujud itu juga sangat membantu dikabulkannya doa dengan seizin Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan kalau memungkinkan dan dia sholat sendirian atau yang semisalnya, itu diperpanjang sujudnya. Karena keadaan seorang hamba dengan Allah Ta'ala itu yang paling dekat adalah ketika hamba itu sujud. Ketika hamba itu sujud. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, nah, dalam hadis yang sahih, bahwasanya suatu ketika ada seorang yang bertanya kepada Rasulullah SAW mengenai hal tersebut. Kemudian beliau menjelaskan, nah, keadaan seorang hamba dengan Allah Ta'ala itu yang paling dekat adalah ketika dia sujud. Fa'aksir sujud, maka perbanyaklah sujud. Kemudian barakallahu fiik, yang berikutnya juga, sahabat yang mulia Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami, beliau sangat setia dan sukarela membantu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sehingga beliau membawakan air wudunya, keperluannya. Akhirnya balasannya pun juga besar, meminta agar orang tersebut mengajukan permintaan yang terserah dia. Ternyata sahabat yang mulia Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami milih yang tinggi. Jadi ada keinginan yang tinggi, keinginan kuatnya agar menjadi pendamping Rasulullah SAW di surga. Bukan sembarang ya. Kalau kedudukan Nabi dan Rasul itu di surga yang paling tinggi, nah ini pengen menjadi apa? Pendamping Rasulullah SAW di surga. Masya Allah. Nah, ditanya lagi apakah ada yang selain itu? Dia jawabnya cukup itu. Karena itu udah bagus sekali, paling tinggi sudah. Iya kan? Nah, barakallahu fiik, surga, pendamping, bukan sekedar biasa ya, pendamping Rasulullah SAW yang senantiasa dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian hadis yang berikutnya, kita ambil satu lagi. Wa min ulumil himmah istighna'uhu 'anil nas. Masyaallah, lihat ini. Yang berikutnya, seorang pelajar itu pastikan memiliki adab yang mulia ini. Yang pertama tadi adalah apa? Hendaknya dia punya keinginan yang sangat kuat dan tinggi. Paham ya? Walaupun kadang-kala di saat itu belum terwujudkan dan belum tercapai, tapi keinginan tinggi yang baik itu ada. Paham ya? Yang kedua, termasuk yang namanya tingginya keinginan ulul himmah, keinginan yang sangat tinggi,
ambisi yang sangat tinggi. Na'am barakallahu fi istighna'uhu 'anil nas. Tidak perlunya atau tidak butuhnya sesuatu yang ada pada manusia. Maksudnya dia siap bermodal sendiri, siap mencari sendiri bekalnya, tidak mengandalkan apa yang ada pada manusia, itu maksudnya. Tidak minta-minta, tidak mengambil harta yang ada pada manusia, bukan berarti enggak ada muamalah. Muamalah termasuk perkara yang apa? Yang pasti, enggak mungkin orang hidup sendirian. Maksudnya istighna 'anil nas itu maksudnya dia tidak membutuhkan, tidak memerlukan apa yang ada di hadapan manusia. Itu maksudnya adalah apa? Tidak minta-minta. Tidak ada keinginan untuk mengambil milik manusia. Bisa dipahami? Nah, itu maksudnya. Jangan sampai dipahami yang keliru ya. Karena istighna ini artinya enggak butuh aslinya. Enggak butuh dan enggak perlu lagi. Maksudnya tidak memerlukan, tidak membutuhkan harta yang dimiliki oleh manusia. Cukup dengan harta yang dia miliki atau dia mencari sendiri. Kita lihat. An Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, qala jaa Jibril alaihi salam ila an-nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam faqala. Perhatikan ya. Ya Muhammad, ish ma syi'ta fa innaka mayyitun wa ahbib man ahbabta fa innaka mufariquh wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun 'bih. Thumma qala ya Muhammad syaraful mu'min qiyamul lail wa izzuhu istighna'uhu 'anil nas. Rawahu Tabrani wal Hakim wa hassanahu al-Imam Al-Albani rahmatullahi alaihi. Ana artikan disimak baik-baik dari hadisnya Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu. Qala, beliau berkata, suatu ketika Jibril alaihissalam datang kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, faqala, seraya berkata, ya Muhammad, wahai Muhammad, ish, hiduplah engkau masyita, sesukamu. Hiduplah engkau sesukamu. Fa innaka maitun, karena sesungguhnya engkau pasti akan mati. Jadi kita semua ini pasti akan mati. Paham ya? Naam. Wa ahbib man ahbabta, dan cintailah orang yang kau sukai. Fa innaka mufariquh, dan pasti engkau akan apa? Berpisah dengannya. Yang pertama ada jelas ya, setiap ada kehidupan pasti ada apa? Kematian. Yang kedua juga sama, setiap ada orang yang kita cintai, kita sayangi, berjumpa, berkumpul, bertemu, bersatu, pasti suatu ketika akan berpisah. Paham ya? Nah, makanya sudah kita lewati berkali-kali kan, ada pantun yang sangat indah yang berisikan tentang 8 perkara yang tidak bisa terpisah dari manusia. 8 perkara itu senantiasa akan dilalui oleh manusia. Pantunnya Hizam, na'am barakallahu fiik, samaniyatun tajri 'alan nasi kullihim. 8 perkara yang senantiasa akan apa? Akan berjalan, na'am barakallahu fiik, menimpa manusia semuanya. Wala budda lil insani al-qasamaniyah, dan pasti dan harus seseorang pasti akan mengalami 8 perkara tersebut. Sururun wa huznun, senang dan sedih. Orang pernah senang dan pasti kadang sedih juga, ya kan? Mengalami atau tidak? Na'am. Wastima'un wa furqatun, bersatu, berkumpul dan berpisah. Kita pernah berkumpul bersatu dengan sahabat kita, suatu ketika dia meninggal dunia pisah. Dan kita pun juga akan pisahan itu. Nah, kemudian yusrun wa usrun. Yusrun mudah, usrun sulit. Setiap orang pasti pernah merasakan kemudahan dan pernah juga kesulitan. Ya kan? Kemudian yang terakhir, summa saqmun wa afiyah. Kemudian sakit dan sehat. Ya kan? Setiap orang kadang sakit, tapi kadang sehat juga. Nah, itu 8 perkara yang tidak bisa terpisahkan. Senang, sedih, berkumpul bersatu, berpisah, sulit, mudah, sakit, sehat. 8 perkara itu. Paham ya? Nah, di sini makanya Jibril alaihissalam berkata, "Ya Muhammad, hiduplah engkau sesukamu, karena sesungguhnya engkau pasti akan mati. Wa ahbib man ahbabta, dan cintailah orang yang kau cintai. Fa innaka mufariquh, karena sesungguhnya engkau pasti akan berpisah dengannya. Wa'mal ma syi'ta, dan beramalah sesukamu. Fa innaka majziyun bih,
karena sesungguhnya engkau akan dibalasi dengan amalan tersebut. Tsumma qala, kemudian Jibril alaihissalam berkata, ya Muhammad, syaraful mu'min qiyamul lail. Perhatikan Bapak ini, wahai Muhammad, sesuatu yang mulia yang ada pada seorang mukmin adalah qiyamul lail, salat malam. Wa izzuhu istighna'uhu 'anil nas, ini syahidnya. Dan kemuliaan dia ada pada istighna'uhu 'anil nas. Tidak butuhnya dia dengan sesuatu yang ada di hadapan manusia. Maksudnya tidak minta-minta kepada manusia. Paham ya? Jadi mana istighna'u 'anil nas itu maksudnya ada mutlak, tidak minta-minta. Ada mutasawwul, tidak minta-minta. Mafhum? Nah, dua kemuliaan ini barakallahu fiik. Pertama, qiyamul lail, salat malam. Salat malam jangan ditinggalkan ya. Salat malam, masya Allah, keutamanya besar. Di samping dia, nah kalau sepertiga malam terakhir dijamin dengan 3 jaminan. Kemudian apa? 3 jaminan tersebut Allah Taala turun ke langit dunia di saat tersebut. Mafhum? Sehingga sempatkan walaupun hanya sesaat, walaupun taruhlah hanya witir 3 rakaat, berdoa di situ, ya Allah, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, berdoa kepada Allah Taala. Qiyamul lail, salat malam, tahajud, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Dan dari sebagian malam bertahajudlah kamu, salat malam situ sebagai bentuk amalan tambahan untukmu. Qiyamul lail ditutup dengan apa? Witir. Ij'alu akhir salatikum bilaili witra. Jadikanlah akhir malam salat kalian itu witir. Witir cukup sekali aja. Jangan diulangi 2 kali. La witrani fil lailah. Tidak ada 2 kali witir dalam semalam. Terus bagaimana? Kalau di witir udah selesai. Nanti kalau bangun lagi misalkan mau salat sunnah mutlak, enggak witir lagi. Jadi pahami ya? Dan witir paling sedikitnya berapa rakaat? 1 rakaat. Aqall witr rakaat. Witir itu paling sedikitnya 1 rakaat. Mafhum? Yang kedua, wa izzuhu, dan kemuliaan seorang mukmin istighna'uhu 'anil nas, tidak minta-minta kepada manusia. Sabar barakallahu fiik. Di saat antum punya kelebihan harta, silahkan bersedekah, berinfak tanpa harus diminta. Di saat sedang sempit ekonominya, sabar. Pastikan berusaha semaksimal mungkin tidak sampai minta kepada manusia. Itulah yang terbaik. Paham ya? Sabar, tidak meminta-minta kepada manusia. Di saat kelapangan ada pada dirinya, hartanya melimpah, Allah mudahkan rezekinya, silahkan bersedekah, berinfak tanpa harus diminta. Paham ya? Kami jelaskan perbedaan orang yang sedekah dengan diminta dengan sedekah tanpa diminta. Itu niatnya lebih lurus, lebih tulus yang sedekah tanpa diminta, inisiatif, sadar diri, sadar posisi. Beda dengan orang yang diminta bersedekah. Wah, anak enggak enak Ustaz kalau enggak ngasih. Lah kenapa diminta? Ya kan? Akhirnya tercoreng niatnya. Dia ngasih karena diminta. Beda dengan orang yang sadar diri. Wah, ini harta hanya titipan. Alhamdulillah Allah mudahkan urusan kami. Alhamdulillah mudahkan rezeki kami sehingga kami tersentuh untuk memberinya. Untuk sedekah, infak tanpa diminta. Mafhum? Kemudian di saat dia belum mampu sedekah, belum mampu berinfak, dan di saat itu dia ekonominya susah, pastikan sabar, jangan sampai dia meminta. Mafhum? Karena apa? Al-yadul ulya khairun minal yadis sufla. Tangan di atas itu lebih baik daripada tangan di bawah. Memberi lebih baik daripada dia minta-minta. Mafhum? 2 adab ini yang beliau sebutkan. Masih ada yang lainnya. Yang pertama adalah ulul himmah, yaitu keinginan yang kuat, keinginan yang tinggi untuk mendapatkan sesuatu yang mulia atau ilmu. Yang kedua, termasuk keinginan dan juga ambisi yang tinggi yang kuat adalah sabar, menahan diri untuk tidak minta-minta harta kepada manusia, dan juga termasuk ulul himmah, keinginan ambisi yang kuat yang tinggi. Seorang mukmin di antaranya berusaha semaksimal mungkin menjaga amalannya. Di antaranya bentuk kesempurnaan seorang mukmin adalah qiyamul lail, salat malam. Sampai-sampai para ulama menyebutkan bahwasanya qiyamul lail da'bus salihin. Qiyamul lail da'bu as-salihin. Nah, kebiasaan orang saleh adalah menegakkan qiyamul lail, salat malam, berdoa situ, ya Allah, ya Rabb. Dan pastikan ketika antum meyakini hadis itu dengan keyakinan yang benar-benar tulus dan yakin bahwasanya pasti akan Allah Taala berikan apa yang kita inginkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Wassallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.